Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Jaziatunisa dengan nomor induk mahasiswa 857625202 dari Prodi PGSD akan melakukan pengamatan tentang sistem pencernaan dengan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada alat tulis, kemudian ada gambar sistem pencernaan. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui urutan-urutan sistem pencernaan pada manusia. Ada 6 organ pencernaan yang akan kita bahas satu persatu. Kemudian, sistem pencernaan manusia terdiri dari sejumlah organ yang bekerja secara berurutan untuk mengolah makanan, dimulai dari makanan yang dimakan, sampai akhirnya sisa yang tidak diperlukan dibuang. Tahapan ini melibatkan mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, hingga anus. Setiap organ punya peran khusus sehingga makanan bisa dipecah menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Organ yang pertama yang akan kita bahas adalah organ mulut. Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan, tempat makanan masuk ke dalam tubuh. Di sini gigi mengunyah makanan menjadi potongan yang kecil-kecil, sedangkan lidah membantu mengaduk dan mengarahkannya. Air liur yang keluar mengandung enzim yang mulai mencerna karbohidrat, sehingga makanan menjadi lebih lembut dan mudah ditelan. Itu tentang mulut. Yang kedua, ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan penghubung antara mulut dan lambung. Makanan yang sudah ditelan digerakkan ke bawah oleh kontraksi otot dinding kerongkongan yang bentuknya bergelombang yang disebut peristaltik. Gerakan ini memastikan makanan sampai ke lambung tanpa kembali ke dalam mulut. Itu yang terjadi pada kerongkongan. Selanjutnya, organ yang ketiga ada lambung. Lambung berperan sebagai pengolah makanan. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan sehingga protein mulai dipecah. Otot lambung juga mengaduk makanan hingga menjadi bubur kental yang disebut chymus. Selain itu, lambung juga berfungsi menampung makanan sebelum mengirimnya secara bertahap ke usus halus. Itu yang terjadi pada lambung. Kemudian selanjutnya yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah organ utama tempat pencernaan dilanjutkan dan zat gizi diserap. Di bagian awal usus halus atau duodenum, chymus bercampur dengan empedu dari hati atau kantung empedu dan enzim dari pankreas untuk memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu, sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral diserap melalui dinding usus halus dan masuk ke aliran darah. Itu proses yang terjadi di usus halus. Kemudian yang kelima ada usus besar ya. Letaknya ada di luar usus halus. Kemudian usus besar itu menerima sisa makanan yang tidak tercerna dan tidak diserap oleh usus halus. Di sini tubuh menyerap kembali air dan garam mineral sehingga sisa makanan menjadi lebih kering dan padat. Kemudian berubah menjadi feses. Usus besar juga menjadi tempat banyak bakteri yang membantu memecah serat dan menjaga keseimbangan saluran pencernaan. Ini usus besar. Selanjutnya yang keenam ada anus. Anus adalah organ terakhir atau terletak di ujung saluran pencernaan sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Saat usus besar sudah penuh, otot sphincter di sekitar anus akan mengendur ketika diperintah otak.
sehingga feses dapat dikeluarkan melalui proses buang air besar atau defekasi. Dengan demikian, sisa makanan yang tidak berguna bagi tubuh dibuang secara teratur. Kesimpulannya, dari keenam organ ini, dimulai dari mulut sampai anus, bekerja secara berurutan dan saling terkait. Mulut melalui proses pencernaan, kerongkongan mendorong makanan ke lambung, lambung mengaduk dan mencerna makanan, usus halus menyelesaikan pencernaan sekaligus menyerap zat gizi, usus besar menyerap air dan membentuk feses, lalu anus mengeluarkan sisa yang tidak diperlukan. Dengan kerjasama semua organ-organ ini, tubuh mendapat energi dan nutrisi dari makanan, sedangkan limbah makanan dibuang secara teratur sehingga tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Sekian praktikum yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.